Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Selamat pagi Pak Khairun dari P4TK IPA Bandung, Bapak Ibu Panitia Webinar yang saat ini bertugas, Bu Rika selaku moderator yang telah memberikan waktunya. Ikut menyapa juga Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Mojokerto, Bapak Krisna Herlambang SH MPD, Ibu Kepala SMKN 1 Trabulan, teman-teman belajar di komunitas guru belajar Mojokerto dan di seluruh Nusantara, serta Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara yang mengikuti kegiatan webinar kali ini. Di awal acara, Bu Rika sudah memperkenalkan saya. Untuk Bapak Ibu yang baru bisa masuk room, perkenalkan nama saya Umi Hasanah, mengajar IPA Biologi di SMK Negeri 1 Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, pada pagi menjelang siang ini saya akan memberikan materi, melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Khairun dari P4TK IPA, dan saya mohon izin Pak Khairun untuk menyampaikan materi terkait dengan coaching skill dalam model pembelajaran radek di kelas Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya berikan materinya, ya, sebelum saya sampaikan materinya, mohon izin untuk menyampaikan petikan dari pesan Ki Hajar Dewantoro, bahwa kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Akan tetap biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Di petikan yang lain, tulisan Ki Hajar Dewantoro yang sempat membuat saya terpana, dalam pendidikan harus senantiasa diingat bahwa kemerdekaan itu bersifat 3 macam. Berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan dapat mengatur diri sendiri. Dari petikan tulisan Ki Hajar Dewantara, kita akan melihat kondisi murid kita saat ini, Bapak Ibu. Melalui piramida berikut, bahwa dari piramida yang tayang di layar Bapak Ibu sekalian, bahwa layanan belajar yang menjadikan Merdeka Belajar yang jumlahnya mencukupi dan jumlahnya banyak, ternyata belum menjadi jaminan banyaknya murid yang Merdeka Belajar. Nah, ada 2 faktor pendukung lainnya yang mempengaruhi murid Merdeka Belajar, yaitu lingkungan yang membuat Merdeka Belajar dan pendidik Merdeka Mengajar dan Belajar. Dari piramida tersebut, yang paling dekat dengan murid Merdeka Belajar adalah pendidik atau guru Merdeka Belajar. Kemudian marilah kita lihat model dan pendekatan pembelajaran yang selama ini sudah dipelajari oleh guru-guru, baik di tingkat MGMP, di tingkat KKG, atau pelatihan yang lain seperti CTL, PBL, Inquiry, dan STEM, Bapak Ibu. Ternyata hasil dari pembelajaran saat ini masih belum cukup menggembirakan di dunia pendidikan kita. Masih rendahnya minat baca murid, membaca buku hanya sesaat mau ujian, kemudian kesulitan menemukan ide penelitian, kesulitan dalam menemukan masalah atau proyek, kemudian kesulitan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kemudian Bapak Ibu guru sendiri mungkin ada kecenderungan bahwa mengajar dengan cara-cara bagaimana dulu kita belajar, menyamakan ketika kita pada saat itu menjadi murid dan diterapkan kembali ke murid kita saat ini. Kemudian hasil pembelajaran saat ini, ujian masih menekankan pada aspek kognitif, Bapak Ibu. Sehingga pembelajaran belum ditekankan di mana peserta didik memerlukan bantuan untuk dibimbing dengan berbagai model pembelajaran yang juga belum terimplementasi di sekolah pada umumnya. Nah, sebenarnya dari hasil pembelajaran saat ini, keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 itu adalah keterampilan-keterampilan baru. Dalam era otomasi ini bukan hanya keterampilan teknologi, Bapak Ibu.
namun juga keterampilan sosial, keterampilan emosional, dan keterampilan kognitif yang lebih tinggi seperti kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah yang rumit. Nah, dari keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 itu, maka kompetensi masa depan yang bagaimana yang diharapkan dimiliki oleh seorang guru juga dimiliki oleh seorang murid. Bapak Ibu, ada 3 kompetensi masa depan untuk guru dan murid. Yang pertama adalah kompetensi merdeka belajar. Kompetensi merdeka belajar ini memiliki karakteristik komitmen pada tujuan, mandiri dalam hal cara, dan reflektif dalam pembelajaran. Kemudian kompetensi yang kedua adalah merdeka di dalam berkolaborasi, Bapak Ibu. Jadi karakteristiknya bisa terlihat baik guru maupun murid cerdas, komunikatif, dan bisa berkolaborasi baik dengan sesama murid maupun guru dengan murid. Kompetensi masa depan yang ketiga adalah inovatif, merdeka berkarya, Bapak Ibu. Memiliki karakteristik inovatif, berprinsip, dan berorientasi pada tindakan. Nah, dari paparan Pak Khairul sebelumnya, bahwa model pembelajaran Radek memiliki karakteristik menuju kompetensi masa depan yang diharapkan dan dibutuhkan oleh murid pada abad 21. Pertanyaannya adalah, apakah semua guru bisa melaksanakan model pembelajaran Radek dan skill apa yang dibutuhkan oleh guru sehingga mampu melakukan model pembelajaran Radek di kelas? Coaching skill merupakan keterampilan dasar guru yang bisa diterapkan dalam model pembelajaran Radek ini, Bapak Ibu. Dengan kemampuan coaching, guru akan mampu memotivasi dan menjadi figur bagi murid dalam melaksanakan model pembelajaran Radek seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Khairun tadi. Nah, apabila guru sudah memiliki coaching skill sebagai bekal melaksanakan model pembelajaran Radek, maka dengan sendirinya akan terwujud kelas merdeka belajar yang di dalamnya tentu saja ada murid dan guru merdeka belajar. Tidak mungkin di dalam kelas merdeka belajar, murid dan Bapak Ibu gurunya belum merdeka belajar. Nah, pada akhir tayangan nanti, Bapak Ibu akan saya sampaikan bagaimana penerapan model pembelajaran Radek di kelas merdeka belajar saat pembelajaran jarak jauh masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah Bapak Ibu, akan saya bahas terlebih dahulu tentang coaching skill. Coaching skill itu kalau dilihat dari filosofinya adalah suatu filosofi pengembangan yang profesional dan merupakan suatu alat untuk mendorong pembelajaran dan meningkatkan capaian berdasarkan peningkatan kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi. Nah, dari sini prinsip coaching ada 5 macam Bapak Ibu. Yang pertama adalah fokus pada bagaimana bekerja dengan baik. Sehingga tadi kalau dikemukakan oleh Pak Khairun bahwa ada yang namanya pertanyaan pra pembelajaran itu dilakukan di luar pembelajaran. Sebetulnya di prinsip coaching, seorang learner itu bukan karena belum tahu pada suatu materi, tetapi karena mereka belum paham dengan materi yang akan dipelajarinya. Kemudian prinsip yang kedua adalah menjembatani gap antara teori dan praktik Bapak Ibu. Jadi kalau kita yang mengajar di jenjang vokasi di SMK, 60% kita melakukan pembelajaran praktik dan 40% kita melaksanakan pembelajaran teori. Sehingga dengan adanya kemampuan guru sebagai coaching, maka bisa menjembatani gap antara teori dan praktik. Prinsip yang ketiga adalah komunikasi. Jadi komunikasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi yang memanusiakan hubungan. Jadi komunikasi yang memanusiakan hubungan itu sangat dibutuhkan oleh murid, sehingga di dalam interaksi antara guru dengan murid bisa mencapai tujuan yang diinginkan, satu sama lain bisa menjalin komunikasi yang baik. Kemudian prinsip coaching yang keempat adalah
berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Prinsip yang terakhir adalah interaksi dan kolaborasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu belajar tentang coaching atau memiliki kemampuan coaching, maka kompetensi yang Bapak Ibu dapatkan ada 3. Jadi kompetensi seorang coaching yang pertama adalah diagnosis, yang merupakan kompetensi kognitif untuk memahami situasi pembelajaran di dalam kelas. Kemudian kompetensi yang kedua adalah adaptasi, yang merupakan kompetensi perilaku Bapak Ibu. Jadi bagaimana menyesuaikan perilaku dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam kelas. Yang ketiga adalah kompetensi komunikasi, yang merupakan kompetensi proses sehingga bisa menyampaikan gagasan secara efektif. Nah, Bapak Ibu, seorang coach yang baik itu seperti apa? Nah, coach yang baik itu selalu terencana, Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Hairun menyatakan bahwa RPP itu adalah sesuatu yang wajib bagi guru sebelum melakukan pembelajaran. Nah, ini salah satu dari ciri coach yang baik selalu terencana. Ketika membuat RPP sudah terstruktur, terencana dengan baik, dengan memperhatikan karakteristik murid, maka pembelajaran yang kita laksanakan di kelas juga akan tercapai. Kemudian ciri coach yang kedua adalah dapat melihat potensi dalam diri pembelajaran. Yang ketiga merupakan sumber motivasi bagi kliennya, bagi pembelajar. Yang keempat adalah terampil berkomunikasi secara efektif. Yang kelima bisa mengajak learner untuk berdialog secara serius, Bapak Ibu. Kadangkala kita kalau di dalam kelas sudah bercanda dengan anak-anak, anak-anaknya nggak bisa lagi direm, anak-anak jangan bercanda, jangan rame dan seterusnya. Nah ini sebagai seorang coach yang baik bisa mengajak berdialog secara serius juga. Kemudian yang keenam adalah tanyakanlah pertanyaan yang baik, memberikan umpan balik atau feedback. Yang ketujuh, mendengarkan penuturan learner dengan hati dan pikiran. Saya teringat Bu Rika, ini terkait dengan penuturan dengan hati dan pikiran, mengajarlah dengan hati, maka akan diterima dengan hati. Seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah berusaha meminimalkan pendekatan top-down. Jadi Bapak Ibu meminimalkan bahwa guru adalah makhluk segalanya, makhluk serba tahu, sehingga lupa bahwa semua murid adalah semua guru. Bahwa murid, kita bisa belajar juga dengan murid. Kemudian, coach yang baik adalah tidak menjudge learner. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, sekarang mengapa perlunya seorang coaching untuk melakukan feedback atau umpan balik? Yang pertama alasannya adalah penguatan terhadap perilaku positif. Bapak Ibu, perilaku-perilaku positif yang tidak ada penguatan, maka itu tidak akan berdampak pada murid. Sebagus apapun murid, perilakunya sebagus apapun, sepositif apapun, tanpa ada penguatan dari seorang guru, maka tidak akan berdampak pada murid itu. Kemudian yang kedua adalah fokus perhatian, diarahkan pada perilaku untuk kita. Yang ketiga, kenapa perlu ada feedback? Langsung ditujukan untuk sesuatu yang dikerjakan atau tidak, bisa menambah kepedulian atau empati ya dengan murid, dengan sesama guru maupun antara guru dengan murid. Kemudian yang kelima adalah membangun motivasi yang dibangun di atas kekuatan dan kelemahan. Yang keenam, bisa membantu orang untuk mengetahui kapan harus diperbaiki. Nah, Bapak Ibu sekalian, efektivitas pemberian feedback seorang coaching, yang pertama ada 2 tipe. Yang pertama adalah feedback yang baik, yang disampaikan dengan motivasi, dengan penguatan, dengan dukungan, memberikan energi dan performa yang lebih baik. Nah, tetapi ada juga Bapak Ibu, feedback yang disampaikan kurang baik atau tidak ada feedback. Jadi ini biasanya dampak ke murid, kurang termotivasi, tidak ada dukungan, tidak ada penyelesaian, biasanya bingung dengan tipe-tipe guru yang tidak pernah memberikan feedback.
gurunya maunya apa ya, seperti itu. Kemudian membuang energi dengan percuma juga dan cenderung mengurangi kualitas kinerja. Nah, bagaimana cara memberikan feedback yang efektif? Yang pertama adalah berikan feedback atas dasar informasi yang telah disepakati atau pada hal yang menjadi perhatian bersama. Yang kedua, bisa dengan cara diskusikan dan tidak menghakimi. Yang ketiga, mengutarakan kekurangan dan kelebihan. Dan yang keempat, bisa bekerja sama untuk mencari cara bagaimana memperbaiki apa kekurangan-kekurangan. Pemberian feedback yang efektif memiliki pola. Ada 6 pola dalam pemberian feedback. Yang pertama adalah keep, menyatakan perilaku positif yang akan dipelihara. Yang kedua adalah start, memulai sesuatu untuk perubahan. Kemudian yang ketiga stop, menyatakan perilaku negatif yang akan dihentikan. Kemudian yang keempat adalah same, membicarakan perilaku yang sama. Less, membicarakan perilaku yang hilang. Dan more, membicarakan ide peningkatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikatakan oleh Ibu moderator tadi, Bu Rika, bahwa saya di sini ingin gimana sih sebenarnya penerapan coaching skill dalam tahapan model pembelajaran Radek. Nah, penerapan coaching skill dalam tahapan model pembelajaran Radek ini, Bapak Ibu, saya mengadop lagi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Khairun tadi. Kita mulai dari tahap pertama ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah read, apa yang dilakukan guru ketika melampaui tahapan model pembelajaran Radek yang pertama. Nah, guru membekali murid dengan pertanyaan pra pembelajaran, kemudian pertanyaan pembelajaran itu disampaikan kepada murid sebelum mengikuti pembelajaran secara formal, yang merupakan aspek kognitif esensial ya, tadi yang dijelaskan oleh Pak Khairun, dan bagaimana atau apa yang dilakukan oleh murid ketika pada tahapan pertama ini adalah menggali informasi dari berbagai sumber. Nah, Bapak Ibu, karena ini adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh, sumber yang paling efektif yang bisa dengan mudah diakses oleh murid adalah dari internet. Bapak Ibu sekalian, dari tahapan 1 ini sebenarnya pembelajaran karakter dan keterampilan abad 21 yang bagaimana yang diharapkan dari murid. Jadi diharapkan dengan adanya read ini murid bisa gemar membaca, lebih bertanggung jawab, disiplin, dan rasa ingin tahunya lebih baik dari sebelumnya. Kemudian pembelajaran multiliterasinya, di sini murid akan memiliki skill literasi membaca, informasi media, dan teknologi. Nah, kita ke tahap berikutnya, yaitu answer. Nah, di tahap answer ini yang dilakukan guru adalah memonitor dan memotivasi murid untuk membaca dan mengerjakan tugas. Sedangkan murid menjawab pertanyaan pembelajaran. Jadi tadi sudah sempat dijabarkan oleh Pak Khairun, pembelajaran karakter dan keterampilan abad 21 yang didapatkan dari tahapan kedua ini adalah komunikatif, jujur, kerja keras, mandiri, kreatif, peduli lingkungan, dan sosial budaya. Sedangkan pembelajaran multiliterasinya yang didapatkan dari tahap 2 ini adalah literasi komunikasi, media, teknologi, lingkungan, sains, budaya, dan pengetahuan lainnya. Nah, kita ke tahap berikutnya, Bapak Ibu, yaitu tahap ketiga, ada discuss. Jadi pada tahap discuss ini, yang dilakukan oleh seorang guru adalah yang pertama memotivasi murid yang berhasil mengerjakan tugas tertentu untuk memberi bimbingan pada temannya yang belum menguasai. Jadi di dalam diskusi ini, guru sebagai fasilitator memberikan bimbingan kepada murid untuk saling berbagi pengetahuan, saling membantu dan berkolaborasi dengan murid yang lain. Kemudian yang kedua adalah memotivasi
peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran untuk mau bertanya pada temannya. Paling susah ini Bapak Ibu. Jadi ketika murid ditanya, "Sudah ngerti belum anak-anak?" Ada yang belum paham, diam, semuanya bingung gurunya. Sehingga inilah yang dibutuhkan oleh guru untuk memiliki coaching skill sehingga mampu memotivasi peserta didik untuk bertanya kepada temannya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah memastikan terjadinya komunikasi antar murid. Saya Bapak Ibu ketika berada di dalam kelas melihat murid ngantuk kemudian dengan menelungkupkan wajahnya, saya dekati berlahan-lahan, saya tanya, "Kenapa kamu kok seperti ini?" Ternyata memang dia memiliki komunikasi yang kurang baik dengan temannya, sehingga itu perlu kita motivasi, perlu kita bimbing sehingga si murid yang memiliki karakteristik seperti itu bisa merubah polanya. Nah, kemudian yang keempat adalah mencermati kelompok mana atau siapa yang sudah menguasai konsep yang sedang dipelajari dan mana yang belum. Itu tugas guru waktu pada tahapan diskus. Nah, yang dilakukan oleh murid bagaimana? Yang dilakukan oleh murid secara berkelompok mendiskusikan jawaban atas pertanyaan tugas yang telah mereka kena ya, supaya kelompok itu bisa berjalan efektif. Banyak murid yang tidak punya gawai, banyak murid yang terkendala sinyal, punya paket data tapi sinyalnya nggak selalu ada. Nah, ini nanti kita bahas di strateginya. Bapak Ibu, di tahap 3 ini kompetensi pembelajaran karakter dan keterampilan abad 21 yang diharapkan adalah murid bisa memiliki komunikasi lisan maupun tulisan, baik dengan sesama murid, murid dengan guru, punya rasa toleransi kepada teman, lebih demokratis, tanggung jawab, dan kerjasama. Sedangkan pembelajaran multiliterasinya, literasi komunikasi teknologi, lingkungan, sains, budaya, dan pengetahuan lainnya. Kita ke tahap yang keempat. Di tahap yang keempat ada explain. Apa yang dilakukan guru saat berada pada tahap ini? Yang pertama adalah memastikan apa yang dijelaskan presenter itu benar secara ilmiah dan semua murid memahami penjelasan tersebut. Jadi terlebih dahulu ada kelompok kecil kalau di strategi pembelajaran saya, dibentuk kelompok-kelompok kecil terlebih dahulu, kemudian didiskusikan, setelah itu dipresentasikan di kelas yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah mendorong murid lain untuk bertanya, Bapak Ibu. Boleh bertanya, membantah, atau menambahkan terhadap apa yang sudah dipresentasikan presenter dari kelompok lain. Kemudian guru juga menjelaskan konsep esensial yang belum dapat dikuasai oleh seluruh murid. Nah, apa yang dilakukan murid di tahap ini, Bapak Ibu? Jadi perwakilan murid menjelaskan konsep esensial yang sudah dikuasainya di depan kelas. Kalau dalam hal ini mungkin Bapak Ibu di sekolah memakai Google Classroom, bisa presentasi lewat Google Classroom ataupun memakai media yang lain seperti itu. Kemudian pembelajaran karakter dan keterampilan abad 21 yang diharapkan dari tahap 4 ini adalah percaya diri, komunikatif, dan demokratis. Sedangkan pembelajaran multiliterasi yang diharapkan adalah literasi komunikasi teknologi, lingkungan, sains, budaya, dan pengetahuan lainnya. Nah, kita masuk ke tahap terakhir, Bapak Ibu, ada tahap create. Nah, tahap create ini yang dilakukan guru yang pertama adalah menginspirasi murid untuk mencetuskan ide-ide atau pemikiran kreatif yang selama ini jarang muncul dan menjadi permasalahan di dalam belajar murid. Kemudian yang kedua adalah membimbing murid merealisasikan ide kreatifnya. Ini juga agak susah, Bapak Ibu. Ketika kita sudah mampu menginspirasi untuk mencetuskan ide dengan pertanyaan-pertanyaan seperti yang dijelaskan oleh Pak Hairun tadi,
menggali atau memancing murid supaya bisa mencetuskan ide, maka yang kedua ini juga agak susah. Bagaimana merealisasikan ide kreatifnya? Jadi guru di sini sangat berperan sekali di dalam membimbing murid untuk merealisasikan ide kreatifnya. Karena memang susah Bapak Ibu ketika sudah masuk ke tahapan create ini. Kemudian yang dilakukan oleh murid adalah mendiskusikan pemikiran kreatif yang sudah mereka pikirkan secara mandiri dengan kelompoknya. Jadi murid juga mendiskusikan ide untuk merealisasikannya, membuat laporan dan melaporkannya. Jadi itu. Kemudian untuk pembelajaran karakter dan keterampilan abadi tahap ini murid diharapkan mampu berpikir kreatif, kritis dan pemecah masalah, demokratis, peduli lingkungan, peduli sosial, peduli budaya, tanggung jawab, komunikatif dan kolaboratif. Sedangkan pembelajaran multiliterasinya adalah literasi komunikasi manusia, media, teknologi, lingkungan, sains, budaya, atau pengetahuan lainnya, Bapak Ibu. Nah, sekarang dari 5 tahapan tersebut, apakah bisa diterapkan di kelas Merdeka Belajar? Kita lihat bagaimana penerapan Radek di kelas Merdeka Belajar. Di sini saya akan menyampaikan penerapan dari Radek di kelas Merdeka Belajar ini dengan strategi pembelajaran 5M, Bapak Ibu. Jadi strategi pembelajaran 5M ini coaching skill-nya juga dapat, Radeknya juga dapat, sehingga bisa dikatakan blended ya, blended learning seperti tadi pengiklan dari Dirjen KTK bahwasanya kita sebagai guru memakai blended learning itu luring maupun daring itu diperlukan di era sekarang. Nah, sebenarnya tujuan dari strategi pembelajaran 5M itu apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah mendorong kolaborasi orang tua, guru, dan murid untuk berdaya belajar dalam menghadapi situasi darurat. Dalam hal ini adalah wabah pandemi COVID-19. Tujuan yang kedua dari strategi pembelajaran 5M adalah memastikan anak-anak mendapatkan personalisasi pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Jadi itu. Nah, kita lihat strategi 5M ini, kita mulai dari M pertama adalah memanusiakan hubungan, Bapak Ibu. Jadi di dalam tahapan 1 ini, praktik pembelajaran yang dilandasi orientasi pada anak berdasarkan relasi positif yang saling memahami antara guru, murid, dan orang tua. Anjurannya apa Bapak Ibu ketika kita memasuki M pertama? Yang pertama adalah lakukan pengumpulan informasi terlebih dahulu mengenai kesiapan orang tua dalam mendampingi murid melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi di awal tahun ajaran baru banyak sekali ketika murid langsung diberikan tugas-tugas, diberikan materi-materi. Saya sendiri sebagai orang tua, dua-duanya anak saya masuk di jenjang baru, itu juga sempat kaget, ini harus bagaimana dan seterusnya. Ini karena belum adanya pengumpulan informasi yang lengkap mengenai kesiapan orang tua dalam mendampingi murid melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, faktor yang setidaknya perlu dipertimbangkan adalah akses orang tua terhadap teknologi, Bapak Ibu. Pola kerja orang tua dan tingkat pendidikan orang tua juga menjadi prioritas anjuran di dalam memanusiakan hubungan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, menyediakan waktu berbincang bebas dengan orang tua dan murid untuk mendapatkan gambaran kondisi yang mereka alami. Membangun kepercayaan diri murid dan orang tua juga susah. Menghadirkan dukungan dari orang tua tentang pendidikan anak jauh lebih susah. Pendorong semangat dan bantuan profesional ini yang diperlukan seorang guru. Kemudian anjuran yang ketiga di dalam tahap ini adalah memperkirakan Bapak Ibu durasi pengerjaan tugas yang akan diberikan
Saya yakin Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia sudah melaksanakan itu, tidak akan memberikan tugas-tugas yang membebani murid dalam belajar di rumah. Nah, durasi ini bisa disesuaikan melalui koordinasi dengan guru yang mengajar pada kelas yang sama dan dengan murid atau orang tua murid. Kemudian anjuran yang lain adalah Bapak Ibu bisa membangun kesepakatan dengan orang tua terkait cara pengerjaan tugas murid, jadwal, dan durasi konferensi guru. Ini adalah sebuah tantangan Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, bisa menyiapkan aktivitas dan tugas belajar yang memadukan tujuan kurikulum, minat murid, dan isu yang sedang hangat dibicarakan. Ketika mempelajari tentang virus, Bapak Ibu, akan lebih hangat, akan lebih mengena ketika murid-murid diberikan materi tentang bagaimana tentang virus COVID-19 ini daripada membicarakan tentang virus antraks seperti itu. Nah, apa yang tidak boleh Bapak Ibu ketika kita memanusiakan hubungan? Yang pertama adalah hindari membuat aturan dan tugas yang tidak memahami kondisi murid dan orang tua. Yang kedua, hindari memaksakan tugas harus dikerjakan dengan kriteria dan durasi kecepatan yang sama untuk semua murid. Kadangkala ini yang menjadi dilema. Guru di dalam membuat video pembelajaran memerlukan waktu sehari, tapi jam pelajaran penyampaiannya hanya 2 jam pelajaran. Nah, ini dituntut untuk sama selesainya, ini juga harus dihindari Bapak Ibu. Kemudian hindari menuntut orang tua untuk mendampingi penuh murid tanpa mempertimbangkan faktor kendala dalam melakukan pendampingan. Nah, kemudian M kedua adalah memahami konsep. Memahami konsep di sini Bapak Ibu praktik pembelajaran yang memandu murid bukan sekedar menguasai konten, tapi juga menguasai pemahaman mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di beragam konteks. Jadi pada saat mempelajari virus DNA dan virus RNA, kita hubungkan dengan konteksnya yang saat ini adalah penyebaran virus COVID-19. Nah, apa saja anjuran yang bisa dilakukan untuk menerapkan di tahap M kedua ini? Yang pertama, melakukan penjelasan terlebih dahulu kepada orang tua tentang tujuan dan proses belajar jarak jauh, bisa menggunakan aplikasi, bisa menggunakan situs melalui video tutorial atau infografis. Kemudian bisa juga satu kegiatan belajar, Bapak Ibu, bisa mencakup lebih dari satu pelajaran. Jadi rancang tugas atau kegiatan belajar yang bisa mencakup 2-3 pelajaran. Jadi kalau di SD tematik, tetapi apakah itu bisa diterapkan di jenjang SMA, SMK? Bisa Bapak Ibu. Jadi seperti saya ada beberapa mata pelajaran yang memiliki KD yang sama, saya jadikan satu dengan materi yang saling tematik. Kemudian yang ketiga adalah memberikan tugas yang terkait dengan lingkungan rumah pada kelas kecil dan terkait dengan persoalan yang sedang hangat dibicarakan akan lebih mudah dipahami oleh murid ketika dikaitkan dengan wabah pandemi ini. Kemudian yang keempat adalah sediakan pertanyaan terbuka pada instruksi penugasan yang memfasilitasi murid untuk mengekspresikan pendapatnya, Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh, pada kelas kecil, apa yang kalian sukai hari ini anak-anak? Nah, pada kelas besar beda lagi Bapak Ibu. Mungkin yang ditanyakan adalah, apa kaitan antara konsep yang kamu pelajari hari ini dengan persoalan masyarakat saat ini? Nah, kemudian yang keempat adalah menyediakan pertanyaan terbuka pada instruksi penugasan yang memfasilitasi murid untuk mengekspresikan pendapatnya. Jadi contohnya kalau pada tingkatan kelompok kecil, pertanyaannya adalah apa yang kamu sukai dari tugas hari ini anak-anak? Nah, beda lagi kalau pada kelas yang besar. Jadi di Google Classroom atau di grup WhatsApp di kelas Bapak Ibu, pertanyaannya jadi beda. Apa kaitan antara konsep yang kamu pelajari hari ini dengan persoalan masyarakat saat ini? Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa sih yang perlu dihindari Bapak Ibu ketika kita memahami konsep? Hindari memberikan tugas sekedar untuk latihan soal
atau pengerjaan LKS tanpa disertai diskusi dan refleksi. Jadi di dalam pembelajaran Radek pun diharapkan ada tahapan diskusi. Kemudian yang kedua, hindari memberikan tugas yang meminta murid hanya memindahkan materi dari buku teks ke lembar tugasnya. Jadi itu sangat tidak dianjurkan di dalam memahami konsep pada saat pembelajaran jarak jauh saat ini, Bapak Ibu. Kemudian tahap ketiga, M berikutnya adalah membangun keberlanjutan, Bapak Ibu. Jadi di dalam membangun keberlanjutan, praktik pembelajaran yang memandu murid mengalami rute pengalaman belajar yang terarah dan berkelanjutan melalui umpan balik atau feedback dan berbagi praktik baik. Nah, anjurannya adalah Bapak Ibu, membuat panduan tugas yang rinci, namun tidak mendikte. Pastikan orang tua atau murid memahami instruksi, namun tidak terkekang dalam belajar. Kemudian, Bapak Ibu juga harus memastikan memberikan umpan balik atau feedback pada setiap penugasan yang diberikan kepada murid. Pada kelas kecil, umpan balik bisa berupa kalimat penyemangat. Pada kelas besar, umpan balik perlu spesifik pada bagian tugas mana yang perlu diperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak asesmen formatif untuk membantu murid memahami kemampuan awal dan kebutuhan belajar berikutnya. Nah, pada kelas kecil, asesmen formatif bisa berupa pertanyaan yang dijawab dengan gambar atau ekspresi murid pakai emotion. Pada kelas yang besar, Bapak Ibu, asesmen formatif yang sederhana, misalnya soal pilihan ganda. Kemudian bisa juga jawaban singkat yang terdiri dari 3 sampai 5 butir soal dan hasilnya bisa langsung diketahui oleh murid. Kemudian pastikan ada kriteria keberhasilan yang digunakan dalam penilaian dari setiap tugas yang diberikan. Pada kelas kecil atau kelompok kecil, pastikan orang tua memahami kriteria keberhasilan itu. Sedangkan pada kelas besar, diskusikan kriteria keberhasilan dengan muridnya. Nah, pastikan Bapak Ibu melakukan refleksi berkala sebagai titik periksa kemajuan pengerjaan tugas. Sepakati waktunya dengan orang tua pada kelompok kecil atau dengan murid pada kelas yang besar. Nah, Bapak Ibu di M ketiga ini, hindari memberikan tugas tanpa memberikan feedback kepada orang tua pada kelas kecil dan murid pada kelas besar. Nah, kemudian juga menghindari memberikan ganjaran Bapak Ibu reward. Kadangkala guru, ayo anak-anak silakan mengisi feedback refleksi pembelajaran hari ini. Yang bisa mengisi duluan, anak-anak kita kasih hadiah stiker misalkan seperti itu. Itu tolong dihindari Bapak Ibu. Karena itu nanti tidak bisa memunculkan awareness dalam belajar. Jadi di dalam coaching skill itu yang paling ditekankan adalah awareness atau kesadaran untuk belajar pada guru maupun pada murid. Sehingga pemberian reward ini bisa diberikan tetapi tidak disampaikan di awal pembelajaran. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, hindari juga hanya memberikan tugas sebagai sumatif tanpa membuat asesmen formatif untuk membantu murid memahami kemampuan awalnya dan kebutuhan berikutnya. Nah, tahap yang keempat, M keempat adalah memilih tantangan. Saya paling suka. Jadi pada saat memilih tantangan, praktik pembelajaran yang memandu murid menguasai keahlian melalui proses yang berjenjang dengan pilihan tantangan yang bermakna. Anjurannya apa Bapak Ibu? Sediakan pilihan jam belajar. Sekarang lagi malah ya di awal ajaran baru, bagaimana etika menghubungi guru. Kalau di sekolah saya, anak-anak semuanya jadi karena habis libur, lupa bagaimana harus berkomunikasi dengan Bapak Ibu gurunya, sehingga anjurannya adalah sediakan pilihan jam belajar. Pada kelas kecil atau kelompok kecil, jam belajar perlu luas Bapak Ibu, menyesuaikan jam aktivitas orang tua. Sedangkan pada kelas besar, sediakan pilihan jam belajar sesuai jam sekolah atau jam saat mengerjakan tugas. Atau bisa juga kombinasikan aktivitas dengan diskusi Bapak Ibu, atau bergerak.
tidak hanya duduk dan menulis saja atau aktivitas bergerak saja. Jadi bisa di-match-kan mana yang seharusnya ada gerak, mana yang harus diskusi, mana yang aktivitasnya harus blended. Kemudian yang ketiga adalah sediakan pilihan tugas. Jadi perlihatkan beberapa aktivitas dari sumber berbeda, memberi kesempatan murid memilih tugas yang bisa dilakukan. Kemudian disepakati bersama orang tua. Nah, anjuran ini semakin penting untuk murid-murid yang berkebutuhan khusus di jenjang SMA maupun SMK. Nah, apa yang harus dihindari ketika memilih tantangan ini? Jadi yang perlu dihindari adalah memberikan tugas yang terlalu mudah, juga terlalu sulit bagi murid. Menghindari memberikan tugas sesuai kurikulum tanpa mengaitkan dengan lingkungan atau kehidupan sekitarnya. Nah, yang kelima adalah memberdayakan konteks, Bapak Ibu. Jadi, pada saat praktik pembelajaran yang memandu murid melibatkan sumber daya dan kesempatan di komunitas sebagai sumber belajar, sekaligus kesempatan berkontribusi terhadap perubahan, anjurannya adalah menyediakan tugas yang membuat murid bisa menerapkan kemampuannya pada konteks atau tugas sehari-hari. Jadi misalnya satu kegiatan belajar bisa mencakup lebih dari satu pelajaran, rancang tugas atau kegiatan belajar yang bisa mencakup 2-3 pelajaran. Nah, bagaimana ini bagi murid yang tidak memiliki gawe, Bapak Ibu? Guru bisa membentuk kelompok murid yang tinggalnya berdekatan. Untuk memudahkan guru dalam pengiriman tugas dan pengumpulan tugas melalui orang tua, bila murid yang tidak mempunyai gawe dan lokasinya jauh dari teman satu sekolah, guru sebaiknya mendatangi rumah murid tersebut untuk memberikan tugas. Jadi pengiriman dan pengumpulan tugas hendaknya tidak per hari, tapi per minggu atau 2 minggu sekali sudah cukup, Bapak Ibu. Kemudian anjurannya adalah menyediakan tugas yang membuat murid dan orang tua merasa berkontribusi terhadap persoalan yang sedang hangat dibicarakan. Jadi ini lebih hidup kayaknya ketika kita berinteraksi seperti ini. Jadi kalau saya, Bapak Ibu, ketika berinteraksi dengan wali murid, ketika saya menjadi wali kelas, Bapak Ibu, ayo kita buat apa yang bisa kita jual di era sekarang seperti itu. Jadi wali murid itu senang ketika kita itu memahami mereka dan mengajak mereka untuk berkolaborasi. Kemudian kita kaitkan dengan tugas yang dibuat oleh murid. Nah, kemudian apa yang perlu dihindari dalam memberdayakan konteks ini, Bapak Ibu? Jadi di tengah situasi wabah corona ini, kita menghindari memberikan tugas yang mendorong murid berinteraksi dengan banyak orang. Jadi seperti keluar rumah, mencari atau membeli bahan dan perlengkapan, kemudian juga menghindari memberikan tugas hanya dari satu sumber atau buku teks semata, menghindari memberikan tugas yang sama untuk semua murid tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi murid yang berbeda di rumah atau wilayah. Nah, ini jadi 5 optimalkan pengalaman belajar murid untuk menguasai tujuan belajar dan bisa dipakai untuk memaksimalkan dilaksanakannya pembelajaran radek di Merdeka Belajar pada situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk rencana pelaksanaan pembelajaran, tadi sudah sempat ditayangkan oleh Pak Hairun untuk RPP-nya, kita sama untuk RPP-nya, kemudian LKS yang bisa disusun ini meliputi petunjuknya, Bapak Ibu. Kalau dibaca di petunjuknya, semua tahapan radek sudah masuk ke sini. Jadi mulai dari membaca, kemudian berdiskusi, kemudian menjelaskan, kemudian mempresentasikan, kemudian create ini juga sudah ada di lembar kerja atau lembar kegiatan murid. Seperti ini. Nah, ini contoh dari proyek-proyek yang dilakukan murid pada masa pandemi COVID-19 terkait dengan pembelajaran virus. Nah, itu Bapak Ibu, untuk RPP peranan virus ini bisa diunduh di portal Guru Berbagi, sudah saya share, sudah saya posting di https://guruberbagi.kemdikbud.go.id /RPP peranan virus 1. Ya, Bapak Ibu bisa mengunduh di sini.
Nah, itu aja Bu Rika. Terima kasih. Salam merdeka belajar, komitmen, mandiri, refleksi. Baik, terima kasih Bu Umi. Bu Umi tadi lebih mengulas tentang bagaimana persiapan kita sebagai guru atau kemampuan dasar yang harus kita miliki sebagai guru. Dan jika kemampuan dasar itu sudah kita miliki, maka kelas Merdeka Belajar akan terwujud.